Para pemilihan waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kepada Bapak Leander yang sudah mengikuti dalam doa. Selanjutnya kesempatan berikut saya berikan kepada moderator untuk memandu kita dan memimpin kita selama berjalannya itu. Kepada moderator waktu dan tempat yang silakan. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, seperti yang kami sampaikan bahwa hari ini Bapak Ibu kita sekalian diundang dalam ruangan ini untuk mengikuti diseminasi atau seminar kecil tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, yang nanti akan disampaikan oleh teman kita Ibu Ratna sebagai salah satu calon ibu penggerak angkatan 10 yang akan mempresentasikan apa itu budaya positif yang ada di sekolah kita. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri atau hal yang terkait dengan kegiatan hari ini. Waktu selanjutnya saya persilakan. Lalu yang kedua nanti kita masuk di sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil presentasi di hari ini. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu saya. Selamat pagi. Di sini kita dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan diri dan sujud kepada Tuhan Yang Kuasa karena atas berkat dan kecintaannya kita boleh di sini dalam keadaan
mandiri. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini saya kasih 4. Yang pertama itu bahwa ilusi guru mengontrol murid. Selama ini biasanya itu kalau kita sebagai guru, kita biasanya tugas kita itu selain mengajar mendidik, kita juga mengontrol murid-murid atau siswa-siswa kita yang ada di sekolah. Tetapi untuk mengontrol murid di sini kita perlu tahu ada sebagian murid yang mau untuk dikontrol, ada sebagian murid yang tidak mau untuk dikontrol. Oleh karena itu kita sebagai pendidik kita harus tahu kebutuhan dasarnya. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang anak buat salah kita langsung marah. Kita tidak tanya kenapa, alasannya kenapa sampai dia berbuat salah. Jika langsung marah, kita langsung ambil kesimpulan bahwa oh anak ini dia tidak baik, anak ini kita harus keluarkan. Ini pernyataan seperti ini adalah pemahaman yang salah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang juga kita kasih penguatan kepada kita punya peserta didik, anak-anak tidak datang sekolah, alasannya apa? Ada yang kadang mereka bilang membantu orang tua, kemudian kita kasih masukan. Kadang kita kasih izin, apalagi kita sebagai wali kelas kita tidak boleh membantu orang tua tetapi 1 hari atau 2 hari. Tetapi terkadang kita punya anak kita kasih izin 1 hari, dia bisa bawa sampai 2 atau 3 hari. Padahal sebetulnya itu adalah hal yang salah. Sebagai orang dewasa kita tidak punya hak untuk memaksa mereka yang masih berumur di bawah dari kita, karena mereka punya masing-masing punya pemahaman dan pikirannya sendiri. Bagaimana mereka mau berbuat dan bertindak. Ini penjelasan yang sudah tadi saya jelaskan, penjelasan tentang 4 ilusi tadi, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada 2, ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitanya bahwa kebutuhan kita semua adalah sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda, dan memang itu kenyataannya bahwa setiap orang kita itu kita punya kebutuhan tidak sama. Kita punya kebutuhan itu berbeda-beda. Tergantung stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tergantung dari objek yang diamati. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang bisa mengontrol. Setelah kita ambil keputusan, baru kita berpikir bahwa ternyata yang saya ambil itu salah. Tetapi kita sendiri yang berbuat terhadap diri kita sendiri. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikirnya itu adalah dia harus menang dan menang. Tetapi yang kita terapkan itu adalah sesuai dengan aturan atau peraturan yang sudah ada di sekolah. Dan anak-anak disiplin ini bukan atas dasar motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri, tetapi dia disiplin, dia datang sekolah tidak terlambat karena dia mau menghindari hukuman atau untuk mendapatkan pujian. Selain untuk menghindari hukuman, juga untuk mendapatkan pujian. Biasanya kalau anak-anak yang datang sekolah atas kesadaran sendiri, berarti dia sudah punya motivasi intrinsik dari dalam diri.
dia tidak mempedulikan motivasi ekstrim. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tentunya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan. Ini yang biasa kita tahu dan kita terapkan itu adalah nilai kebajikan berdasarkan Kode Pancasila. Selanjutnya berdasarkan keterampilan hidup seperti dapat percaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak mendengarkan, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima adalah kesenangan. Terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, ini biasanya di kelas kita menghadapi anak-anak yang ada saja kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ketika kita menghadapi anak-anak yang sering bermasalah, itu kalau kita telusuri baik-baik, kita cek berarti pasti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contohnya dia kurang makan di rumah, makan di daerah tempat sekolah, dia pajak, contohnya ini, dia pajak uang dia punya teman-teman, kemudian dia pakai jajan. Yang berikut kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak-anak yang kalau kita cek atau kita telusuri, yaitu dari latar belakang keluarga yang tidak akur, tidak harmonis. Makanya di sekolah kadang kalau misalnya kita mengajar dan kita dapati anak yang seperti itu, anak yang tidak memperhatikan kita, coba kita cek. Jangan sampai anak itu kurang perhatian di rumah. Makanya dia mau mencari perhatian dari kita. Yang berikut penguasaan. Penguasaan itu seperti dia mau menguasai dia punya teman-teman. Misalnya dia punya teman punya barang, tetapi dia ambil semua seperti dia punya sampai. Yang berikut adalah kebebasan. Ada anak yang tidak mau diatur, dia mau bebas. Contohnya seperti di dalam kelas. Kalau kita kasih tugas, ada anak yang refleks langsung kerja, tetapi ada yang lain dia santai, dia mau bebas, dia tidak kerja. Oleh karena itu, kembali kepada kita sebagai pendidik, bagaimana caranya supaya kita bisa menuntun anak-anak kita ini sehingga mereka boleh berperilaku sesuai dengan karakter yang sudah kita tanamkan sesuai dengan pikiran dari pihak jabatan. Dan yang terakhir itu adalah kesenangan. Ada anak yang kalau dia ganggu dia punya teman, kemudian dia punya teman marah, itu ada kesenangan tersendiri dalam diri dia. Hanya kita saja yang belum cek anak ini kebutuhan mana yang harus terpenuhi, kebutuhan dasarnya mana yang harus terpenuhi, sehingga anak-anak ini sering berulang. Contohnya seperti bolos, tidak suka untuk pelajaran, itu kita harus telusuri. Jangan sampai memang anak ini ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yang selanjutnya motivasi dari luar. Motivasi dari dalam diri yang seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa atas kesadarannya sendiri, atas kemauannya sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah untuk yang tadi yang mendapatkan ujian kemudian menghindari yang namanya hukuman. Ini penjelasannya, hukuman itu tidak terencana atau datangnya secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman baik psikis maupun fisik. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman ketika guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Jadi siswa yang menemukan solusi atas masalah yang dia buat. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Kira-kira dari gambar-gambar ini kita masing-masing berefleksi. Saya berada di posisi yang mana selama ini? Apakah saya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer bagi anak didik saya? Kalau untuk saya pribadi,
Contohnya seperti kalau anak tidak catat, kita langsung bilang maju ke sini, berlutut 10 menit atau dapat buku. Atau kita kasih kata-kata yang bisa mengganggu dia punya perasaan. Sama juga dengan membuat merasa bersalah. Contohnya anak buat salah, kita bilang, ih kau lagi, tidak ada yang lain, hanya kau saja. Teman mungkin kita sudah jalankan. Kadang kita anggap kita punya siswa itu adalah sebagai teman. Sebagai pemantau juga saya rasa mungkin sebagian dari kita sudah jalankan. Artinya ketika kita melihat anak berbuat salah, kita lihat dia dulu. Kita pantau. Kemudian ketika dia sudah buat salah dan kita panggil, kita omong. Selama ini ibu perhatikan kamu, tetapi kamu punya kelakuannya sudah pernah berubah. Tapi posisi kita itu adalah sebagai pemantau. Yang buat anak kita, kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Itu artinya ketika anak mendengar ini bahasa saja dia rasa bahwa dia ini sudah salah sekali. Selanjutnya teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Itu kita memposisikan diri kita sebagai teman dari murid yang membuat salah. Kemudian sebagai pemantau, ini penjelasannya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah akhir pagi kamu menghadap bagian kesiswaan dan jangan diulangi lagi. Yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi solusi itu datang dari siswa. Siswa yang memberikan solusi atas permasalahan yang dia buat. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira menurut Bapak Ibu seperti apa? Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Kira-kira mana yang paling pas antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Oke, ini penjelasannya. Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama murid atas dasar kesepakatan bersama, lalu kita rumuskan dia punya keyakinan. Kemudian nanti pada bagian akhir itu ada tanda tangan dari semua peserta didik atau semua warga kelas. Sehingga ketika dia berbuat salah, kita tidak tahu sudah berbagai atas dasar mereka punya mau sendiri kalau mereka itu rumuskan keyakinan kelas. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya kita buat itu berdasarkan bukan melibatkan siswa tetapi kita tentukan sendiri. Kemudian ketika mereka melanggar peraturan biasanya ada hukuman yang mereka dapat. Sedangkan kalau keyakinan kelas tidak, dan motivasi untuk keyakinan kelas itu biasanya murid lebih termotivasi untuk mengikuti aturan karena itu aturan itu berasal dari mereka sendiri. Ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Nanti saya dan Bapak Ibu sudah bersepakat bahwa nanti di awal semester depan maksudnya nanti kita akan berbicara. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip Bill Control bahwa mandiri bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia buat. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat bersama anak didik kita.
posisi kontrol 1. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Oke, Bapak Ibu, mari kita beri aplaus. Sudah mempresentasikan luar biasa. Tentunya bahwa budaya positif ini adalah pembentukan dari nilai-nilai kebajikan yang telah kita pelajari bersama. Istimewa di dalam pelajaran Pancasila dan nilai-nilai kebajikan hidup. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan dengan mengajukan tangan lalu menyebutkan nama. Topik pelajar Pancasila seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk mewujudkan nilai-nilai tadi, tentunya kita harus memposisikan diri kita sebagai guru di dalam 5 posisi kontrol tadi, sebagai penuntut, sebagai pemberi merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan yang paling diinginkan itu adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang harus kita pahami bersama agar budaya positif di sekolah kita bisa terpenuhi dengan baik. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu Marni. Saya terima kasih untuk diberikan. Ini saya minta dari pemateri untuk berbagi kiat atau pengalaman kepada kami terkait bagaimana kita dapat merefleksi diri, apakah kita itu sebagai penghukum, pemantau, atau sebagai pembicara sekarang bila kami bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Marni. Ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Saya kebetulan sangat banyak untuk segitiga restitusi. Kebetulan kemarin saya di PMM, saya bercerita soal itu berkaitan dengan yang di teknisi itu. Jadi mungkin dari saya dijelaskan sebagai calon penggerak, penerapannya sudah seperti apa atau formatnya seperti apa bisa berbagi ke kita. Berjalannya waktu kita bisa menerapkan itu. Kekurang-kurangnya kita bisa mulai sudah. Jangan sampai kita tunggu untuk tahun ajaran baru. Artinya pelan-pelan. Karena memang berbicara tentang ini butuh proses. Kayak kemarin yang materi awal. Karena kita tidak bisa langsung merubah secara drastis. Karena kita juga terkadang posisi yang seperti itu. Jadi kami juga sebagai guru, kita juga sebagai bapak ibu guru, kita harus mulai. Mungkin mulai dari kita punya diri, baru kita penerapannya ke siswa. Mungkin itu yang saya minta untuk segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Kembali ke beliau ada dua penanya. Yang pertama dari Ibu Marni menanyakan penerapan hidup terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin nanti akan dibagikan kiat-kiatnya seperti apa. Lalu yang kedua dari Ibu Yosi. Kita berdiri sebentar kok. Malam cuma setengah tidak bunyi. Kalau malam sudah malam. Coba kita coba pagi, siang, malam. Sekali lagi pagi, siang, pagi, malam.
pendidikan guru penggerak, saya berefleksi bahwa saya itu lebih banyaknya itu berada pada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah ya seperti itu dalam posisi teman. Tapi setelah mempelajari materi tentang 5 posisi kontrol, saya mulai menerapkan di dalam kelas kepada anak-anak didik saya bagaimana saya bisa mengubah posisi saya yang selama ini sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah kepada posisi pemantau atau lebih yang disarankan itu adalah sebagai manajer. Itu yang pertama, bahwa yang harus kita lakukan itu kita harus bisa menahan diri kita untuk jangan sampai kita terbawa emosi dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak didik kita. Kadang kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Ketika kita menghadapi anak yang berbuat masalah, kita langsung pergi, dan kalau kita pergi itu kita tahu sendiri apa yang akan kita buat terhadap anak itu. Dari situ yang pertama yang saya lakukan itu mengontrol. Kedua, itu yang pada video itu tadi karena suaranya tidak kedengaran. Itu yang sudah saya buat bersama siswa kita. Bagaimana kita memecahkan masalah yang dihadapi atau yang dialami oleh siswa kita dengan menerapkan ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Tahap yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita panggil dia, kita bilang, anak, ibu tadi dengar katanya kamu ada bertengkar. Jadi dia jawab, kita bilang, kenapa kamu bertengkar? Pasti dia beritahu alasan. Kemudian kita tanya lagi, menurut kamu bertengkar dengan teman itu baik atau tidak? Jadi dia mulai jelaskan. Dan yang terakhir itu sudah masuk pada validasi tindakan yang salah. Menurut kamu yang kamu buat, yang kamu bertengkar dengan teman itu baik atau tidak? Kalau menurut kamu tidak baik, kenapa kamu buat? Terus kita lanjut lagi, kita juga tidak semua pernah berbuat salah, tidak pernah ada yang tidak berbuat salah. Tapi kita bukan mau mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi kita mau mencari tahu solusi atas masalah yang kamu buat atau kamu alami. Itu validasi tindakan, masuk dalam tahap validasi tindakan. Dan yang teman menurut kamu itu baik atau tidak? Kalau tidak baik, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Otomatis di dalam kelas itu keyakinan kelas salah satunya itu pasti ada saling menghormati atau menghargai. Berarti di situ dia sudah melanggar keyakinan kelas tentang saling menghormati atau saling menghargai. Jadi kita tanya dia, kira-kira solusi apa yang kamu buat ketika kamu sedang marah? Atau apa yang kamu buat pada saat kamu sedang marah? Seperti tadi itu dia bilang bahwa dia harus bersabar dan dia harus menahan emosi. Apabila ada dia punya teman-teman yang berbuat salah dengan dia, apabila perlu dia tidak ambil tindakan apa-apa karena dia punya teman, dia lapor ke wali kelas, guru mata pelajaran atau guru BK, supaya dia bisa mengontrol dirinya atau dia sudah bisa menguasai dirinya. Berarti dia tindakan yang diambil seperti tadi, dia lapor ke wali kelas, guru BK atau guru mata pelajaran. Itu tahap yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Jadi kalau dia sudah menyadari dia punya kesalahan, kita sudah temukan dia punya solusi, berarti kita sudah menerapkan dengan baik itu segitiga restitusi atau penerapan restitusi terhadap anak didik kita ketika dia mengalami atau menghadapi suatu masalah. Mungkin itu saja dari saya tentang 2 pertanyaan dari guru. Oke, terima kasih Pak Itu Revolusi. Ada lagi pertanyaan? Diskusinya. Baik, kalau tidak ada, saya kira apa yang ditanyakan oleh teman kita berdua sudah sangat baik dijelaskan oleh Ibu Pemateri. Kita masuk pada kesimpulan akhir bahwa budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang berimplikasi di dalamnya melalui nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai keterampilan hidup di abad 21. Lalu untuk menerapkan budaya positif ini, tentunya Bapak Ibu Guru kita sebagai penggerak, ya, dengan moto guru penggerak itu adalah bergerak untuk menggerakkan komunitas atau orang lain supaya kita bisa bersama-sama menumbuhkan yang namanya budaya positif. Nah, posisi kita sebagai guru seperti yang sudah disampaikan
kita berada pada posisi yang mana. Saya juga sebelum mengikuti program guru penggerak, selama ini kita lebih banyak pada posisi kontrol sebagai pendukung. Nah, tentunya stimulus respon yang kita berikan untuk merestitusi siswa itu harus berpedoman pada teori kontrol, di mana teori kontrol ini semua kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu sepenuhnya nanti akan dilakukan oleh siswa. Bagaimana kita menggali apa persoalannya, apa masalahnya, dan siswa juga sendirian menemukan jawabannya, bagaimana dia bisa melakukan perubahan, itu semua ada di dalam teori kontrol. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampai pada akhirnya mari kita belajar bersama-sama, kita berkolaborasi untuk menemukan budaya positif yang ada di sekolah kita melalui hal-hal yang sangat kecil. Mari kita bergerak untuk menggerakkan komunitas bersamaan di bentuk yang jauh lebih baik. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke James. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu dari diskusi, kepada materi yang sudah memberikan pengetahuan baru kepada kami semua, para media yang juga mencatat dalam diskusi. Akhirnya kita tiba pada penghujung acara diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Kami berharap kiranya kegiatan ini bisa memberikan sesuatu sumbangan kita tercinta ini. Akhirnya atas nama semua yang bertugas hari ini saya mengucapkan selamat siang. Semoga kita bertemu di kesempatan lain. Terima kasih.